Selanjutnya adalah mengenai penerapan konsep elektronik demokrasi di Kongres. Bagi seorang wakil rakyat, berkomunikasi dan memberikan jawaban terhadap semua permasalahan masyarakatnya atau konstituennya secara efektif merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dari wakil rakyat tersebut. Nah, jika gagal melakukan hal tersebut, maka akan berakibat tidak menyenangkan yang merugikan wakil rakyat tersebut. Misalnya, mereka bisa saja tidak dipilih lagi di masa yang akan datang, di periode yang akan datang, atau justru dijatuhkan pada saat periode mereka sedang aktif. Dan juga memberikan pengaruh buruk dan mengganggu kinerja sistem pemerintahan secara keseluruhan. Terkait dengan hal tersebut, maka wakil rakyat hendaknya mulai memutuskan untuk membangun sebuah website agar mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Pada awalnya, pengembangan website ditujukan untuk menurunkan biaya komunikasi dan transaksi antara wakil rakyat dan masyarakatnya. Kemudian juga terdapat manfaat lain, yaitu dengan meningkatnya kualitas demokrasi atau efektivitas dari demokrasi tersebut. Setidaknya ada 9 aspek yang dapat mempromosikan meningkatnya kualitas proses dari, oleh, dan untuk rakyat tersebut yang akan dijelaskan pada slide-slide berikut. Yang pertama adalah terjadinya perbaikan pelayanan terhadap para konstituen dan masyarakat. Melalui proses atau konsep virtual office yang diterapkan dalam sebuah website, maka secara tidak langsung wakil rakyat telah membuka pintunya selama 24 jam selama 7 hari seminggu untuk dapat diakses oleh masyarakat yang berkepentingan dengan cara yang lebih cepat dan harga yang lebih murah. Dengan kata lain, masyarakat yang membutuhkan hal-hal semacam transkrip pidato, kemudian notulen pertemuan, jadwal kunjungan wakil rakyat, aturan-aturan baru dalam bernegara, dan juga lain sebagainya. Tidak perlu lagi harus menunggu berita di televisi, koran, atau radio, majalah, atau konferensi pers, melainkan mereka secara langsung dapat memperolehnya melalui website dari wakil rakyat tersebut. Aspek yang kedua adalah berkaitan dengan peranan aktif dari wakil rakyat dan relasinya dengan anggota masyarakat maupun konstituennya. Dari hasil rekaman akses terhadap website terlihat seberapa besar terjadinya interaksi antara wakil rakyat dengan masyarakatnya. Frekuensi dan volume interaksi yang kecil memperlihatkan bagaimana citra atau keberadaan wakil rakyat itu terkesan kurang berkaitan langsung atau kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, atau mungkin karena tidak dikenalnya atau tidak populer wakil rakyat tersebut di kalangan masyarakat. Dari performa ini, seorang wakil rakyat diharapkan dapat melakukan introspeksi terhadap dirinya sehingga dapat berperan secara lebih aktif dalam melakukan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Kemudian yang ketiga adalah berasal dari kemampuan website dalam membangun sebuah pusat informasi yang dapat ditujukan kepada beragam target masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing. Misalnya, komunitas pendidikan yang memerlukan berbagai data dan informasi terkait dengan beasiswa dan dana riset, atau mungkin sekumpulan veteran perang yang menginginkan kejelasan mengenai asuransi kesehatan mereka yang menjadi hak mereka, atau misalnya forum para dokter yang ingin mempertanyakan mengenai dana alokasi kesehatan masyarakat. Dengan navigasi dan fitur yang baik, maka wakil rakyat bisa menjadikan seluruh data dan informasi tersebut dengan beragam kepentingan yang berbeda di dalam sebuah sistem website yang efektif, sehingga
tampak terlihat bahwa yang bersangkutan memiliki kepedulian terhadap seluruh lapisan masyarakat. Aspek yang keempat adalah yang secara efektif dapat dijamin melalui implementasi website, yaitu terjadinya komunikasi langsung antara masyarakat dengan wakilnya melalui fasilitas semacam email, mailing list, chatting, discussion, dan lain sebagainya. Maka setiap individu dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada wakil yang dipilihnya tanpa harus khawatir ada pihak-pihak lain yang mendengar, mengetahui, atau mengubah isi pesan tersebut. Nah, hal ini berarti bahwa wakil rakyat benar-benar mendapatkan data atau informasi dari tangan pertama, sehingga kualitasnya dapat dipercaya karena tidak mengalami distorsi. Aspek yang kelima adalah dimungkinkannya pemakaian website sebagai salah satu media untuk berkoalisi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, yaitu terhadap aspirasi yang ada. Maka seorang wakil rakyat harus tanggap dalam menyikapinya. Yang bersangkutan hendaknya melakukan pengecekan, kajian, dan analisa, serta mengambil sejumlah tindakan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya, mengajukan anggaran, mengusulkan kebijakan, kemudian pertanyakan sebuah keputusan, menyelidiki kasus atau masalah tertentu, dan lain sebagainya. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut, maka tentu saja yang bersangkutan perlu untuk berkomunikasi secara intensif dan efektif dengan kelompok masyarakat yang terkait dan yang berkepentingan terhadap suatu permasalahan tertentu. Dengan terjadinya komunikasi ini, maka wakil rakyat dan kelompok masyarakat yang ada maka akan jelas secara langsung mendapatkan dukungan dari mereka yang berasal dari akar rumput ini tanpa harus khawatir terjebak di dalam mekanisme birokrasi yang berbelit-belit. Kemudian selanjutnya adalah bersumber dari harapan masyarakat bahwa wakil rakyat yang dipilihnya selain benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya, juga merupakan pribadi yang jujur, terbuka, dan bermoral. Nah, kata kuncinya adalah bahwa seorang wakil rakyat haruslah dapat menerapkan asas akuntabilitas yang baik. Karena setiap hari berbagai aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh wakil rakyat dicatat dan informasikan di dalam websitenya, maka masyarakat akan dengan mudah memonitor, mengawasi, mengevaluasi, dan menilai kinerja wakil rakyat tersebut. Aspek yang ketujuh adalah dari manfaat yang diberikan oleh website, yaitu meningkatnya produktivitas wakil rakyat beserta jajarannya. Dengan diambil alihnya urusan administratif oleh teknologi, website dan juga internet, maka wakil rakyat dapat memiliki waktu yang lebih banyak untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang lebih strategis, misalnya membuat kebijakan, memperjuangkan nasib masyarakat, memperbaiki kinerja pemerintahan, menyempurnakan undang-undang, mengalokasikan dana pembangunan, dan lain sebagainya. Sehingga produktivitas dari wakil rakyat dengan sendirinya akan meningkat, yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan rakyat pun juga akan diharapkan lebih meningkat. Kemudian selanjutnya adalah erat kaitannya dengan diberikannya umpan balik atau feedback dari masyarakat terhadap berbagai pendapat, perilaku, tindakan, pertanyaan, keputusan, dan sikap dari wakil rakyatnya. Tujuan hal ini ada dua, yaitu yang pertama adalah sedapat mungkin dilakukan suatu proses yang bersifat proaktif, dalam arti kata bahwa masyarakat lebih dahulu memberikan
saran dan pendapat mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dan yang dijadikan pertimbangan oleh wakilnya sebelum yang bersangkutan mengambil sebuah keputusan yang strategis. Nah, sementara yang kedua adalah untuk hal-hal yang bersifat terlambat, maka usaha reaktif yang diambil adalah dengan diberikannya koreksi dari anggota masyarakat terhadap wakilnya. Kemudian aspek selanjutnya adalah bahwa teknologi website yang semakin lama semakin berkembang pesat secara langsung akan memberikan rangsangan bagi anggota masyarakat yang selama ini bersifat pasif dan apatis untuk dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Banyak sekali materi dan informasi di dalam website yang dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, misalnya cara-cara wakil rakyat memperjuangkan dan memutuskan sebuah perundangan atau undang-undang, kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat dan para wakilnya dalam rangka penyusunan anggaran pembangunan, kemudian bagaimana hubungan keterkaitan antara lembaga legislatif dengan eksekutif maupun yudikatif, dan lain sebagainya. Sehingga agar lebih menarik, biasanya website terkait tidak hanya berisi sejumlah dokumen dalam bentuk informasi belaka, namun juga menyertai sejumlah cuplikan foto, gambar, dan video lengkap dengan audio dan narasinya.